Di sebuah kedai kecil yang tampak biasa saja di Korea Selatan, tinggal seorang pria misterius yang dijuluki Dewa Pisau. Dengan gerakan cepat, ia memotong sushi setipis irisan timun, tersusun rapi bak karya seni. Namun itu baru hidangan pembuka. Di tangannya, bahan-bahan makanan berubah menjadi bentuk hewan kecil yang tampak hidup. Para tamu tertegun melihat keindahan itu, hampir terlalu sayang untuk dimakan. Namanya Hyung Wook. Keahlian pisaunya membuat kedai sederhana itu mendadak terkenal di internet. Namun siapa sangka Hyung Wook bukanlah seorang koki. Dia adalah pembunuh bayaran nomor satu di Korea Selatan. Beberapa hari sebelumnya, demi menghindari kejaran polisi, Hyung Wook bersembunyi di sebuah pemandian umum. Namun takdir mempermainkannya. Sebuah sabun batangan terpeleset dan meluncur ke kakinya. Hyung Wook jatuh pingsan dan tanpa sadar kunci loker miliknya tertukar dengan milik orang lain. Ia pun dibawa ke rumah sakit, tapi saat bangun, ia kehilangan ingatan. Tidak tahu siapa dirinya, dan bahkan tak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Beruntung ada Lina, wanita baik hati yang menolongnya. Ia membayar biaya rumah sakit dan bahkan mengantarnya pulang. Namun rumah Hyung Wook berantakan penuh sampah. Hyung Wook yang tampak perfeksionis langsung membereskannya hingga terlihat seperti baru. Ia menuliskan identitasnya di buku catatan. Namaku Hyung Wook, umurku 32 tahun, dan aku punya 2.000 won tabungan. Karena tak tahu siapa dirinya, Hyung Wook mulai bergaul dengan tetangga. Saat berkonflik dengan seorang preman, tanpa sadar ia memperlihatkan refleks bertarung luar biasa. Ia juga menemukan bakat alami dengan pisau. Tepat waktu, restoran keluarga Lina membutuhkan koki. Hyung Wook pun membantu dan dengan cepat keahlian pisaunya menarik perhatian banyak orang. Restoran Lina pun viral dan Hyung Wook berubah menjadi chef bintang. Suatu hari ia menemukan catatan jadwal syuting film. Ia pun mencoba dunia akting. Namun jelas ia tidak berbakat. Ia kesakitan saat dipukul dan terlalu serius saat memukul lawan hingga syuting kacau. Sutradara marah besar. Namun Hyung Wook tidak menyerah. Ia belajar seni peran dengan tekun. Hingga suatu hari ia diminta berperan sebagai anak buah bos mafia. Gerakannya tajam, ekspresinya kuat membuat sutradara kagum. Sejak itu, karir aktingnya melesat dan ia bahkan menjalin cinta dengan Lina. Namun, suatu malam saat berkendara, musik di mobil memicu kilasan ingatan. Hyung Wook sadar ia bukan aktor melainkan seorang pembunuh bayaran. Sesampainya di rumah, ia menemukan seseorang telah menggunakan identitasnya. Orang itu adalah Jae Sung, pria putus asa yang ingin bunuh diri. Saat di pemandian, Jae Sung sengaja menjatuhkan sabun hingga Hyung Wook terpeleset. Ia menukar kunci loker dan menemukan kekayaan Hyung Wook. Jam mewah, mobil, rumah bak istana, bahkan berangkas penuh uang. Awalnya Jae Sung hanya ingin hidup nyaman. Namun saat menemukan foto wanita bernama Eunju, ia menyangka Hyung Wook adalah polisi yang melindungi wanita itu. Ia pun mendekati Eunju, memberi hadiah, hingga akhirnya mereka berpacaran. Namun, telepon misterius di ruang rahasia mengungkap kenyataan. Hyung Wook bukan polisi, ia adalah pembunuh bayaran. Ketika kebenaran terkuak, Hyung Wook kembali muncul. Eunju ternyata memang target misi Hyung Wook, tetapi alih-alih membunuh, Hyung Wook biasanya bekerja sama dengan target untuk memalsukan kematian dan membantu mereka kabur dari Korea. Masalahnya, karena Jae Sung menyamar sebagai dirinya, klien asli curiga dan mengirim pembunuh lain. Untuk melindungi semua orang, Hyung Wook menyusun rencana besar. Hyung Wook berpura-pura sebagai pembunuh baru. Ia melatih Jae Sung dan Eunju agar memainkan drama kematian palsu. Dalam aksi terakhir, Jae Sung pura-pura menusuk Eunju di depan klien. Adegan itu begitu meyakinkan hingga klien percaya dan segera kabur. Namun rencana nyaris gagal saat Lina datang dan hampir membuka kedok Hyung Wook. Untung, Jae Sung dan Eunju segera menutupinya. Hingga semuanya berakhir sesuai rencana. Setelah semua selesai, Hyung Wook meminta maaf pada Lina dan berjanji meninggalkan dunia pembunuh bayaran. Sementara itu, Jae Sung yang tadinya ingin mengakhiri hidupnya, justru menemukan kembali harapan baru untuk hidup. Sang Dewa Pisau akhirnya meninggalkan bayang-bayang masa lalu, memilih hidup dengan cara yang lebih damai.